Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Dialah yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih hidup dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin. Kita masih sempat hadir, kita masih mendapat hidayah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah dengan cara istiqomah di jalannya, insyaallah. Salam dan salawat mari senantiasa kita peruntukkan kepada kitab tafsir Jalalain surah Al-Maidah ayat 106 ya. Ayat 106. Mari kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati ithnani dzawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di shalah ulangi tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billah in irtabtum la nashtari bihi thamana walau kana dha qurba wala naktum syahadatallah inna idzal laminal asimin. Ya. Ini dulu ayat 106 surah Al-Maidah. Selanjutnya kita terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Syahadatu bainikum.
diperlukan kesaksian di antara kamu. Diperlukan kesaksian di antara kamu. Idza hadar apabila hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian. Menghadapi kematian. Maksudnya sini adalah asbabuh, maksudnya menghadapi hal-hal yang menyebabkan kematian. Jadi asbabuh maksudnya asbabnya, asbab kematian. Hinal wasiyati tatkala hendak berwasiat. Ithnani yaitu dua orang lelaki, zawa adilin yang adil, minkum di antara kamu. Minkum di antara kamu. Ya. Khabarun bimakna al-amru. Jadi ini berupa kabar yang bermakna perintah. Liyashhad. Maksudnya hendaklah mempersaksikan. Liyashhad, hendaklah mempersaksikan. Wa idhafah syahadati libaina, ya. Dan diidhafahkan syahadati libaina, ya. Jadi lafaz syahadah diidafahkan terhadap kalimat baina atau lafaz baina. Alal ittisa'i, ya, menunjukkan makna yang luas. Wahina badalun min idza, ya. Kata hina, wahina dan kata hina badalun merupakan badal dari idza, au dzarful li hadarah, atau menjadi zarab bagi kalimat hadarah, atau menjadi zarab bagi kalimat hadarah.
au akharani, atau akharani, atau dua orang, yang berbeda, atau akharani, atau dua orang yang berbeda dengan kamu, min ghairikum, yang berbeda dengan kamu, maksudnya berbeda agama dengan kamu. Ay ghairi millatikum, maksudnya berbeda agama dengan kamu. In antum darabtum, in jika antum kamu darabtum dalam perjalanan, darabtum dalam perjalanan, ay safartum fil ardi, di muka bumi, di muka bumi. Fa asabatkum musibatul maut, lalu kamu tertimpa bahaya kematian. Fa asabatkum musibatul maut, lalu kamu tertimpa musibah kematian. Tahbisunahuma, kamu tahan kedua saksi itu. Kamu tahan kedua saksi itu. Ayat tauqifunahuma, ya maksudnya engkau pegang keduanya. Engkau pegang keduanya. Ya. Sifatun akharani, ya, merupakan sifat dari kata akharani. Mim ba'di sholati, setelah salat atau sesudah salat. Ayat salatil asri, maksudnya salat asar. Fayuqsimani, lalu keduanya bersumpah. Lalu keduanya bersumpah. Fayuqsimani, lalu keduanya bersumpah. Billahi, dengan nama Allah. Keduanya bersumpah dengan nama Allah. Inirtabtum, inirtabtum, jika kamu ragu. Jika kamu ragu, ay syakaktum fiha. Jadi syakaktum sama ya, ragu atau syak padanya. Wayakulani, kemudian keduanya mengatakan, la nashtari bihi billahi thamanan. La nashtari, kami tidak akan membeli. Kami tidak akan membeli bihi,
dengannya, maksudnya dengan sumpah itu, billahi, ya, karena Allah, samanan harga yang sedikit, aywadun na'khudhuhu, ya, maksudnya sebagai imbalan yang kami ambil, na'khudhuhu, yang kami ambil, badalahu minad dunya, sebagai penggantinya ya, berupa materi duniawi. Kasih berdiri dulu. Iya, yang lain ke sini. Duniawi. Bi ayyakhlifa aw nashhadu kadziban li ajli, dengan bersumpah dengannya, aw nashhadu, atau menjadi saksi palsu, aw nashhadu kadziban, li ajalihi, untuk imbalan itu, atau untuk maksud itu, ya, walaupun ia adalah al-muqsimu lahu aw al-mashhudu lahu, ya, maksudnya, ya, aku bersumpah karenanya atau menjadi saksi karenanya, dza qurba, qarib kerabat, ayat qarabatan min, maksudnya qarib kerabat itu orang dekat, ya. Wala naktumu syahadatallahi, dan kami tidak menyembunyikan, dan kami tidak menyembunyikan persaksian Allah, allati amarana biha, yang kami diperintahkannya, inna idzan, sesungguhnya kami, idzan, jika demikian, maksudnya in katamnaha, jika kami menyembunyikannya, laminal asimin, benar-benar termasuk
Al-athimin, orang-orang yang berdosa. Termasuk orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi anak sekalian, ayat 106 surah Al-Maidah ini adalah, jadi intinya adalah pentingnya menghadirkan saksi bagi orang yang mau melakukan atau mau menyampaikan wasiat. Ini pentingnya ya. Kenapa penting? Karena kapan tidak begitu, biasa kacau orang yang ditinggalkan, kacau anaknya, ya cucunya, ponakannya, orang-orang yang merasa berhak mendapatkan warisan. Makanya penting untuk menghadirkan saksi. Nah, coba diperhatikan ayat ini. Wahai orang beriman, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Ya, jadi wahai orang beriman, hendaklah ya, atau kesaksian di antara kamu itu ketika menghadapi tanda-tanda kematian. Ketika menghadapi tanda-tanda kematian. Jadi orang yang sudah sakarat atau yang sakit lalu penyakitnya diperkirakan itu yang menyebabkan kematiannya, maka hendaknya dia berwasiat lalu menghadirkan orang. Pertama, bahwa orang yang akan mati memang perlu didampingi, ya. Walaupun tidak ada hartanya yang mau diwasiatkan, perlu mantui didampingi. Kenapa? Karena orang yang dalam sakarat itu biasanya dia didatangi oleh setan. Ada setan yang berbentuk seperti bapaknya, ada setan yang berbentuk seperti ibunya yang sudah lama mati. Setan yang seperti bapaknya itu menginginkan kematian orang itu mati Yahudi. Setan yang seperti mamanya menginginkan orang mati itu matinya Nasrani. Itu. Jadi makanya orang kalau tidak didampingi saat sakaratul maut, biasa dia mati di luar Islam. Dia mati non muslim. Itu sebabnya sehingga oleh khatib Jumat setiap Jumat menyampaikan pesan-pesan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna, janganlah engkau mati illa, melainkan kamu dalam keadaan muslim. Wa antum muslimun. Jadi jangan mati secara non muslim, tapi matilah secara Islam. Ada juga yang menjelaskan ayat ini mengatakan jangan engkau mati kecuali kamu sudah pasti masuk surga. Ya. Itu pentingnya orang yang dalam sakarat itu didampingi, dituntun terus la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai menghembuskan napas terakhir. Ya. Ditalkinkan di situ. Nah, itu yang pertama. Jadi pentingnya didampingi orang yang akan mati. Kemudian pada ayat ini juga kita pahami bahwa kalau orang yang akan mati itu hendak melakukan wasiat karena ada hartanya, ya, sehingga mau
berwasiat sebelum meninggal. Berwasiat maksudnya memang napau nabage. Inne tawanu kau syukan. Inne tawanu kau. Misalnya itu. Itu wasiat itu tidak bisa diganggu kalau dia sudah mengucapkan begitu. Inne untuk yanu, inne untuk yanu, dan ucapan itu harus disaksikan minimal 2 orang laki-laki yang adil. 2 orang laki-laki yang adil. 2 orang itu ya tidak mesti harus keluarganya, anggota keluarganya. Boleh orang lain. Yang penting 2 orang itu dianggap orang adil ya. Zawa adlim minkum ya. Yang adil. Penting ini. Penting karena sekali lagi saya katakan banyak terjadi percecokan, bahkan perkelahian, bahkan pertumpahan darah gara-gara memperebutkan harta. Ya, jadi ini ayatnya, ini pentingnya menghadirkan saksi saat orang mau berwasiat. Jangan hanya satu. Ini Al-Quran mengatakan zawa adil ithnani zawa adil limin. 2 orang laki-laki. Ya. 2 orang laki-laki yang dianggap adil di antara kamu. Ayat ini ya bimakna al-amr, bermakna perintah. Berarti kalau perintah tidak dilakukan dosa. Ya, kalau perintah dari Allah itu hukumnya wajib. Berarti wajib ini, karena dikatakan perintah. Ya. Ini penting. Kemudian au akharani min ghairikum, atau 2 orang selain kamu. Maksudnya 2 orang, boleh orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah non muslim. Jadi ketika darurat tidak ada orang Islam di sekitar situ, yang ada adalah non muslim. Ada 2 orang tapi orang Yahudi atau orang Nasrani, boleh panggil dia untuk menjadi saksi. Tapi ingat itu kalau darurat, maksudnya tidak ada lagi orang Islam. Tapi selama ada orang Islam, yang dipanggil adalah orang Islam. Ya, orang Islam. Kecuali kalau tidak ada, artinya di sini begitu pentingnya menghadirkan 2 orang saksi. Begitu pentingnya demi menjaga keamanan, ya, menjaga yang namanya kekompakan, persatuan, silaturahmi di antara keluarga. Itu. Jadi boleh menghadirkan 2 orang selain yang seagama dengan kita, ghairi millatikum, ya, selain atau orang yang berbeda agama dengan kita. Kemudian ini in antum darabatum fil ardi, jika kamu darabatum ay safartum, melakukan perjalanan di muka bumi, termasuk ini nanti ya jamaah haji. Semoga ada yang mendengarkan pengajian kita ini orang-orang yang akan berangkat haji. Ya, misalnya begini, orang yang mau pergi tanah suci berhaji, sebaiknya itu berwasiat memang sebelum pergi. Berwasiat memang sebelum pergi. Atur memang, apalagi kalau misalnya orang tua sudah lansia, orang yang sudah lanjut usia, nenek-nenek, kakek-kakek, masih ada hartanya belum lagi. Sebaiknya dia sebelum berangkat, ya, bagi memami berwasiat memami sama ahli warisnya, sama keluarga yang ditinggalkan. Berwasiat memami di situ. Karena tidak menutup kemungkinan siapa tahu di perjalanan kena musibah atau sakit sampai meninggal di perjalanan. Nah, kalau sudah memang melakukan wasiat kan amami, ya, amami orang-orang yang ditinggalkan.
Tapi kalau tidak, maka pasti kacau. Ini in antum darabatum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, ya. Lalu di perjalanan itu tertimpa musibah yang menyebabkan kematian. Jadi pertama gini, boleh juga orang yang sebelum berangkat berwasiatnya, atau dalam perjalanan di sana terkena musibah, ya, tertimpa musibah. Kalau diperkirakan musibah ini, ya mungkin ini nih penyebabnya kematianku, maka panggillah orang, persaksikan, iya, pilangiri ini lagu pau, ya, panggil orang berapa? 2 orang minimal untuk menyaksikan, ya, menyaksikan apa yang wasiat yang akan disampaikan. Ya. Kemudian tahbisunahuma, maksudnya tauqifunahuma. Ya, maksudnya ketika misalnya terjadi itu tadi betul meninggal di perjalanan, maka 2 orang saksi ini sebaiknya ditahan. Maksudnya ya bukan berarti di penjara, tapi maksudnya ditahan itu dicatat baik-baik bahwa saksinya adalah ini. Saksinya ini, ya. Ini menjadi saksi saat dia ucapkan wasiat itu. Nah, kemudian keduanya bersumpah, fayuqsimani. Keduanya bersumpah, ya. Keduanya bersumpah, ini tabatum, bersumpah karena Allah jika kalian ragu. Ya, misalnya ahli warisnya itu ragu, betulkah ada wasiatnya bapakku, nenekku misalnya, betulkah ada wasiatnya mengatakan begitu? Kalau ada keraguan di antara keluarganya, maka dia bersumpah, wa yakulani, apa sumpahnya? Dia katakan la nashtari bihi thamanan qalila. Ya, la nashtari bihi thamanan. Ya, tidak ada kalian di sini, ya. La nashtari bihi thamanan. Ya. Kami tidak akan menjual, tidak akan menukar, ya. Tidak akan menukar dengan harga yang sedikit. Maksudnya sumpah kami demi Allah itu saya tidak akan jual dengan harga yang sedikit. Yang dimaksud dengan di sini samanan, harga sedikit, itu adalah materi. Jadi jangan sampai ada di antara kalian yang menganggap bahwa saya ingin mendapat sesuatu sampai aku bersumpah. Jangan sampai nuarikan niat nasari anak ke ya tuduk lupa sehingga aku bersumpah dengan nama Allah, tidak sama sekali. Ya. Jadi itu sumpahnya la nashtari bihi thamana. Kami tidak akan menukar, kami tidak akan menjual dengan harga yang sedikit. Sumpah kami itu dengan nama Allah, ya. Tidak akan menukar dengan materi, dengan dunia. Walau kana dza qurba, walaupun dia adalah dza qurba, kaum kerabat. Maksudnya itu yang kaum kerabat yang dimaksud sini adalah orang dekat dengan saya, apa ia saudara, sepupu, ya. Bukan berarti saya bela dia sampai aku rela bersumpah, tidak begitu. Jadi walau kana dza qurba wala naktumu syahadat Allah, dan kami tidak menyembunyikan persaksian Allah itu. Kami tidak menyembunyikan. Jadi begitulah orang yang adil, masih diragukan keadilannya, maka dia memperkuat sumpahnya. Dia memperkuat sumpahnya. Pertama dia katakan la nashtari bihi thamana. Kami tidak akan menukar sumpahku itu dengan harta dunia, dengan materi, walaupun dia adalah kerabat saya. Ya. Jadi dalam bersumpah itu tidak boleh membeda-bedakan
apakah yang kita saksikan itu adalah keluarga, kerabat, ataupun orang lain. Itu kalau orang adil ya. Orang adil itu ya orang dekat, saudara, orang lain sama semua. Kalau dia orang adil. Kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar. Itu orang adil. Tidak boleh kita benarkan orang yang salah karena dia tetangga karena dia keluarga dia saudara lalu salah dibela. Itu namanya tidak adil. Orang adil itu tidak mandang bulu apa dia saudara, anak, ya, teman dekat. Kalau dia salah ya tetap salah. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa dia katakan? Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat. Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri. Itu. Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri. Maksudnya andaikan anakku mencuri. Ya, apa Nabi katakan? Laqata'tu yadaha. Aku sendiri akan potong tangannya. Begitu adilnya Nabi kita. Begitu adilnya Nabi kita ya. Andaikan anakku juga mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Jadi itu orang adil. Memperlakukan orang sama. Tidak membedakan apa ya anak, ya saudara, ya sepupu. Sama semua dalam hal menentukan atau memutuskan hukuman terhadap mereka. Sama. Ya, jadi dikatakan walau kana dza qurba, walaupun dia kerabat, orang dekat, ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Wa lanaktumu syahadatallah. Ya, dan kami tidak menyembunyikan ya persaksian terhadap Allah. Allati amarna biha, yang diperintahkan kepada kami. Itulah orang-orang yang adil ya. Karena sesungguhnya kami izan jika demikian, maksudnya jika tidak adil atau jika menyembunyikan kebenaran atau jika membela orang karena kerabat saya, izan ya, itu maksudnya kata izan itu. Jika demikian, jadi anak-anakku sekalian, ya, yang kita pahami pada ayat ini, surah Al-Maidah ayat 106 adalah pentingnya menghadirkan dua orang saksi mau melakukan wasiat karena sudah didatangi tanda-tanda kematian. Ya, banyak terjadi. Ada orang berkelahi sampai saling membunuh gara-gara ini yang rawan terjadi. Kalau dia tidak melakukan wasiat, makanya orang seperti itu seharusnya ya dia berwasiat, mengatur memang medis itu, membagi memang ya, bagi memang ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Sudah dibagi habis, dan itu harus disaksikan paling tidak dua orang yang adil. Kalau begitu insyaallah aman. Inilah indahnya petunjuk Al-Quran ya. Makanya kalau kita selalu mengambil Quran sebagai petunjuk, insyaallah hidup ini aman, tidak akan kacau. Tapi kalau tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk, pasti kacau kehidupan kita, pasti kacau. Ya, kemudian kalau dikaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Jadi ayat sebelumnya itu pentingnya menjaga diri dari pengaruh orang-orang yang sesat. Pengaruh orang-orang yang sesat. Saya tegaskan lagi kepada anakku sekalian bahwa di akhir zaman ini banyak sekali orang atau paham-paham yang sesat. Banyak sekali paham yang sesat. Ada paham mengatakan salat tidak wajib.
Ada paham yang mengatakan orang yang mau masuk surga bisa membeli kartu surga. Ada orang yang mengatakan, ada paham lagi baru saya dapat, katanya dia tidak mewajibkan salat bagi santrinya. Kenapa? Alasannya begini, orang yang salat itu harus suci, sehingga kalau orang masih makan daging ayam, daging kambing, daging sapi, orang itu belum suci. Kenapa tidak suci? Karena dia katakan begini, kalau kita makan daging ayam, itu tandanya kita belum suci, karena ayam itu tidak suci. Yang dimakan ayam itu kotoran. Kalaupun bukan kotoran, yang dimakan sapi itu kadang-kadang tidak halal, karena bukannya dia yang menanam, dia yang makan. Ini kan lucu ya. Ya, dia larang anggotanya makan daging, makan ikan. Ikan juga begitu, makan najis, makan sesamanya, makan kotoran. Sehingga pendapatnya bahwa orang itu belum suci. Karena belum suci, maka belum wajib salat. Ada juga pendapat di satu pondok pesantren mengatakan kalau di Indonesia salat belum wajib. Kenapa belum wajib? Karena Indonesia belum menjadi negara Islam. Berarti katanya Indonesia ini masih status jahiliyah. Kalau kita masih jahiliyah, salat belum diwajibkan. Nanti masyarakat Indonesia wajib salat kalau Indonesia sudah menjadi negara Islam. Ini kan paham lain-lain ya. Makanya ayat 105 surah Al-Maidah mengatakan, "Alaikum anfusakum." Ya, jagalah dirimu. Jaga diri dari apa? Dari pengaruh orang sesat. Bagaimana caranya? Perhatikan. Cara menjaga diri. Ya, di sini katakan waqumu bisolahiyah. Hendaklah selalu berbuat baik, menjaga diri dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Satu. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tha'labah Al-Hushani, ya, bahwa Nabi katakan, ya, dalam hal menjaga diri hendaklah itamiru bil ma'rufi wa tanahau anil munkari. Hendaklah kamu saling memerintahkan pada ma'ruf, ya, pada yang ma'ruf, dan saling mencegah dari kemungkaran. Itu cara menjaga diri itu. Jadi kalau kita gencarkan dakwah menyampaikan apa yang kita dapatkan dari Quran dan hadis kepada orang, menyampaikan dakwah, itu namanya ya amar ma'ruf, ya, menyampaikan dakwah kepada orang lain dan mencegah dari kemungkaran. Kalau ini yang terjadi, insyaallah kita akan terbentengi dari pengaruh-pengaruh orang yang sesat. Karena kapan tidak ada lagi orang yang berdakwah, tidak ada lagi orang yang mengadakan pengajian, maka ya orang-orang yang sesat leluasa menyesatkan orang lain, menyesatkan orang banyak, ya, karena mereka semakin dangkal pemahaman agamanya. Itu pentingnya kita menjaga diri dari paham-paham yang sesat. Apalagi saat ini banyak sekali paham-paham yang lain-lain, ya. Makanya kita itu selalu berpegang teguh pada hadis Nabi yang mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, dua pegangan, ya. Apabila kamu berpegang teguh pada keduanya, intamassaktum bihima, jika berpegang teguh pada keduanya, maka kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Apa yang dua itu? Kitab Allah wa sunnah Rasuli. Itu
Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berpegang teguh pada kedua ini. Karena satu ajaran kalau sudah melenceng dari dua hal ini, dari Quran dan Sunnah, maka itulah orang yang sesat. Orang sesat. Ya, saya kira seperti itu pengajian kita pada kesempatan kali ini. Pada ayat 106 kesimpulannya adalah pentingnya menghadirkan dua saksi bagi orang yang akan melakukan wasiat, baik itu di kampungnya sendiri ataupun dia dalam perjalanan lalu sudah ada tanda-tanda kematian kepadanya, maka lakukan wasiat dan hadirkan dua orang saksi dari orang muslim yang adil. Kalaupun tidak mendapat dua orang dari orang muslim, boleh kita menghadirkan non muslim yang beda agama dengan kita. Itu boleh, ya. Boleh kalau dalam keadaan darurat. Kemudian dalam bersaksi harus adil, tidak boleh membedakan antara keluarga dengan orang lain, antara kerabat dengan orang jauh, tidak boleh membedakan, ya. Ya, lakukan persaksian seadil-adilnya. Sumaqala fa in uthira ala annahu mastahaqqa ithman fa akharani yakumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihim ila akhir ayat wallahu a'lam bissawab. Ya, mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.